Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya, serta perbanyaklah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam kita menginginkan kebaikan, pintu-pintu kebaikan dan juga kebaikan untuk orang lain. Ingat, Allah adalah Al-Fattah. Ini yang berapa tadi? Yang pertama. Sekarang yang kedua. Buah dari nama Allah Al-Fattah. Ini saya ringkaskan dari buku tadi. Menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Ini yang kedua. Antum nyatet nggak jamaah? Ya, penting jamaah. Bisa dimurojaah kalau dicatat, bisa dimurojaah di rumah, bisa diulang lagi. Ya nggak nyatet nggak apa-apa, nanti dengerin lagi kan gitu. Jadi yang kedua apa tadi? Menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan mempersiapkan pertanggungjawaban di akhirat. Buah dari nama Allah Al-Fattah, menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan mempersiapkan pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat, mempersiapkan pertanggungjawaban di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitan dengan nama Allah Al-Fattah? Kau menumbuhkan rasa takut dan mempersiapkan pertanggungjawaban kepadanya? Karena Allah, nama dari namanya adalah Al-Fattah. Apa maknanya? Allah akan membuka semua perbuatan yang kita lakukan. Allah akan membuka semua perbuatan yang kita lakukan jamaah. Enggak cuma membuka, Allah akan mengadili. Allah akan memberikan keputusan ya, dengan keadilan yang sempurna dan keputusan yang maha adil. Nah itu makna dari Al-Fattah, membuka dan memberi keputusan. Maka kita menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan juga Dan juga kita mempersiapkan pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat. Kenapa? Karena nanti akan dibuka semuanya. Karena nama Allah Al-Fattah akan dibuka setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Ya. Baik yang tersembunyi, baik orang nggak tahu, baik lolos dari pengadilan dan seterusnya. Tetapi ingat jamaah, nama Allah Al-Fattah. Ya. Dari sinilah kita akan lebih hati-hati. Dari sini kita akan lebih berhati-hati di dalam berbuat dan di dalam berucap. Lebih hati-hati di dalam melakukan sesuatu dan di dalam mengucapkan sesuatu. Kenapa? Karena nama Allah adalah Al-Fattah. Allah akan membuka dan dan memberi keputusan dengan pembukaan atau dengan memberi keadilan dan memutuskan dan juga akan mengadili dengan maha adil. Berbeda dengan pengadilan di dunia. Karena pinter ngomong, pandai bersilat lidah, lolos. Berbeda dengan pengadilan di dunia, karena hakimnya manusia. Manusia bisa bisa disuap, bisa disogok. Apalagi kalau dikasih yang warnanya merah-merah, matanya jadi hijau, ya kan? Maka inilah nama Allah Al-Fattah. Buahnya kita akan menumbuhkan rasa takut dan mempersiapkan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini untuk kita lebih hati-hati dalam berbicara dan di dalam perbuatan. Jangan berusaha untuk menjauhi berbagai macam bentuk kezaliman. Berusaha untuk menjauhi berbagai macam atau segala kezaliman. Ya. Seringkali saya enggak zalim di kerjaan saya enggak zalim sama tetangga, saya enggak zalim sama karyawan saya enggak zalim kepada atasan saya enggak zalim kepada teman saya, tetapi lupa zalim kepada orang-orang terdekat.
orang-orang terdekat. Zalim kepada anak, bisa? Bisa nggak orang tua zalim ke anak? Bisa jemaah. Ya. Karena tidak perhatian dengan mendidik anak dengan baik, itu zalim. Karena cuman orang tuanya sebagai capnya ATM, tahu cap ATM? Dibutuhkan, didatengin, kalau lagi dibutuhkan tuh orang tua model cap ATM. Setelah diambil duitnya pergi. Ya, nggak ada peduli dengan pendidikan. Atau anak zalim kepada orang tua, mungkin nggak anak zalim kepada orang tua? Bukan mungkin lagi, banyak. Ya, orang tua ya sudah tua, umurnya udah orang tua sudah tua, nggak diperhatikan. Sudah tahu orang tua sudah tua, masih perhitungan. Masa mau minjem lagi Pak? Kemarin utangnya kan belum lunas Pak. Ya Allahu Akbar. Ya. Masa orang tua disuruh ngutang ke anaknya? Ya. Ada lagi yang ribut orang tua sama anak gara-gara apa? Warisan. Gara-gara warisan ribut orang tua sama anak. Zalim anak pada orang tua. Ya. Makanya Rasul pernah ada orang yang membawa orang tuanya kepada Rasul protes. Memanggil, ya Rasulullah, ini loh orang tua saya. Parah ini ya Rasul, kenapa? Parah-parah. Ini orang tua saya sudah ngabisin uang saya banyak. Saya kerja cuman untuk mengurusi dia kebutuhannya. Sudah banyak harta yang habis karena orang tua saya. Apa kata Rasul? Anta wa maluka li ahlika. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Ya. Memang harus sabar, apalagi sudah sampai umurnya semakin bertambah, kan seringkali kayak anak-anak. Ya, ngeyelan, padahal habis makan ngomongnya belum makan. Nah, memang harus perlu sabar, memang begitu orang tua. Jangan zalim ke orang tua. Nah, atau mungkin suami ke istri, bisa nggak? Oh bukan bisa lagi, bisa lebih. Apalagi istri itu sebagai makhluk yang lemah, yang hidup di bawah kekuasaannya dan tanggung jawabnya, seringkali nggak bisa berbuat banyak. Hati-hati, suatu saat nanti Allah beri kesempatan untuk menuntut. Ya, nggak mau ngasih nafkah, udah gitu istrinya suruh kerja, sudah kerja duitnya diminta, jangan. Suatu saat akan meminta pertanggungjawaban di hadapan Allah jemaah. Ya, udah gitu nggak mau menafkahi, kerjaannya cuma apa? Ternak teri, nganter anak sama istri. Ya, kalau di daerah saya begitu, istilah pengangguran begitu. Ternak teri, nganter anak sama apa? Sama istri. Ya. Atau mungkin istri zalim kepada suami, mungkin tidak, mungkin dan banyak. Kerjaannya cuma menuntut, ya. Kemudian gak taat, ya. Harusnya semakin banyak ngaji semakin taat, ini enggak. Semakin banyak ngaji semakin ngeyelin suami, ya. Harusnya apa? Semakin banyak mengambil ilmu, belajar ilmu agama, memberi efek positif. Ya. Maka ingat suatu saat nanti akan apa? Ya, akan Allah berikan kesempatan untuk menuntut segala perbuatan zalim. Maka nama Allah adalah Al-Fattah, ya, yang maha membuka dan juga memberi keputusan. Ingat. Maka dengan itu memunculkan rasa takut dan juga kita persiapkan pertanggungjawaban jamaah. Kita persiapkan pertanggungjawaban. Ya. Belum lagi ke orang lain. Ya. Ke orang lain gimana? Saya nggak pernah mencuri. Saya nggak pernah mendolimi, nggak pernah ngambil uangnya. Iya nggak ngambil uang, nggak mencuri. Tapi rokok kamu itu loh asapnya kemana-mana. Betul jemaah. Memang asap enggak zalim? Asap juga zalim. Berapa banyak tuh orang yang menghirup asap rokokmu.
bisa ada yang sakit, bisa yang macam-macam. Apalagi sudah enggak apa? Sudah hilang rasa empatinya, sudah hilang. Sudah di tempat umum, mending di tempat umum. Di bis umum sudah penuh, padat, macet, panas, ini ngerokok. Allahu Akbar, ini kemana hati nuraninya? Yang sebelahnya tutup hidung, sebelahnya pakai masker, yang sebelahnya kipas-kipas, ya nggak paham juga itu orang. Hati-hati, jangan sampai ya kita itu habis pahala kita gara-gara dolim ke orang. Walaupun cuman asap jemaah. Kalau salah ke istri gampang tinggal pulang minta maaf. Kalau salahnya dolimnya ke anak, kemudian sadar kesalahannya, tinggal pulang minta maaf ke anak. Kalau salahnya itu apa? Kepada orang tua, minta maaf ke orang tua, gampang. Lah sekarang yang kena asap, nggak kenal, nyarinya kemana, rumahnya juga nggak tahu, mau minta maaf ke siapa? Itu akan menuntut jemaah. Ya, kalau ke keluarga kenal, kalau orang yang ditolak di luar, ya begitu. Kadang-kadang naik motor sambil ngerokok, itu nggak sadar itu apinya itu ke belakang kena angin jemaah. Ya, pernah kita naik motor begitu jemaah. Orang depan kita nggak sadar itu bukan asapnya lagi, apinya kan kena angin. Kena muka. Aduh, Allahu Akbar, seperti itulah. Kadang nggak sadar. Ya, maka di antara mengenal atau hikmah dari nama Allah Al-Fattah agar kita semakin takut dan mempersiapkan pertanggungjawaban. Buang sampah sembarangan di kali jadi banjir. Berapa orang yang kena banjir? Gara-gara orang yang buang sampah. Ya enggak? Terus minta maafnya kemana? Hati-hati jemaah. Dari sini untuk kita lebih hati-hati dalam perbuatan dan di dalam ucapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan suatu amal yang baik, maka dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa melakukan kezaliman, perbuatan keburukan walaupun sebesar biji sawi dzarrah, itu biji sawi. Pernah lihat biji sawi? Pernah? Gedean mana dengan biji mangga? Ya masih gedean biji mangga. Ya, maka Allah akan apa? Membalasnya. Akan dimintai pertanggungjawabannya jemaah. Ya. Sehingga kita pun berusaha untuk apa? Untuk ya menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk berusaha memunculkan sifat rasa takut kepada Allah dan mempersiapkan pertanggungjawabannya. Ya. Kenapa? Karena Rasul pernah menyampaikan ada orang yang bangkrut nanti dari kiamat. Bangkrutnya gara-garanya pahalanya habis untuk dia berikan kepada orang yang dizalimi di dunia. Untuk orang-orang yang dizalimi ketika hidup di dunia. Baik kezaliman harta, kezaliman kehormatan, kezaliman darah, nyawa, ya, ataupun kezaliman yang lainnya. Ya. Sehingga apakah Anda sudah merasa banyak amalan? Apakah kita itu sudah merasa banyak amalan atau banyak pahala? Ya. Sehingga dengan banyaknya pahala yang sudah kita lakukan bisa langsung masuk surga? Ya. Termasuk yang ngomong juga. Siapa yang ngomong? Ya saya. Apakah kita sudah termasuk atau sudah merasa kita amalnya itu diterima? Apakah kita merasa pahala itu sudah di depan mata kita? Sehingga kita enggak ingat lagi di dalam berbuat zalim? Dan apakah kita ketika melakukan perbuatan zalim lupa bahwa apa? Bahwa orang yang zalim akan ditimpakan dosa yang dizalimi. Maka ketika kita berbuat zalim, ya, maka apa? Ingat dua. Apakah kita
pahalanya atau amal ibadahnya kita sudah diterima. Dan apakah amalan kita, pahala kita sudah bisa untuk masuk surga. Sedangkan kita berani berbuat zalim kepada orang, tentu kita nggak ada yang menjamin pahala. Dan apakah kita ketika berbuat zalim kepada manusia, ya, apakah kita sudah merasa siap memikul dosanya orang yang dizalimi? Tentu kita juga nggak siap. Sehingga ingatlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, sehingga dengan itu memunculkan rasa takut dan dan berusaha untuk mempersiapkan pertanggungjawaban di hadapannya nanti. Ini makna yang keberapa? Makna yang keberapa, Bu? Ibu-ibu dengar nggak? Yang kedua. Ya. Sekarang yang ketiga. Buah dari nama Allah Al-Fattah. Yakin dan optimis dengan pertolongannya. Yakin dan optimis dengan pertolongannya. Makanya tadi dalam buku tadi selalu meminta tolong. Selalu meminta pertolongan kepada Allah. Apa maknanya? Yakin dan optimis dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yakin. Ya, jangan sampai kita itu putus asa. Sudah mentok usaha saya. Saya kayaknya sudah gak dapat yang diinginkan. Itu namanya suudzon. Maknanya apa? Suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bayangkan Nabi Nuh dengan kondisi yang berat, ya. Apa doanya? Faftah baini wa bainahum fatha. Ya Allah, ya, berilah keputusan antara saya dengan mereka dengan keputusan terbaik. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Selamatkanlah aku ya Allah dan orang-orang yang bersamaku dari orang-orang mukmin. Padahal banjirnya ngeri, banjirnya besar. Tetapi apa? Nabi Nuh berdoa. Yang orang ketika itu jarang yang selamat. Tetapi doanya faftah baini wa bainahum fatha. Ya Allah, berilah keputusan antara saya dengan mereka. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Dan selamatkanlah aku beserta orang-orang mukmin yang bersamaku. Doanya Nabi Syuaib yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-89. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah Subhanahu wa taala, bukakanlah antara kami, berilah keputusan antara kami dengan kaum kami bil haq. Wa anta khairul fatihin. Engkau adalah sebaik-baik pembuka dan pemberi keputusan. Ketika sudah berat terus banyak berdoa, optimis. Tapi saya sudah berusaha, Ustadz. Saya sudah berusaha, sudah banyak berdoa pagi, siang, malam, Tad. Mana? Maka pertanyaannya, ya, ketika kita sudah berusaha dan berdoa, sudah optimis, ketika itu belum didapatkan yang kita inginkan, maka jawabannya satu. Apa itu? Sudahkah kita melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya? Ya, karena Allah pasti akan memberikan bantuan pertolongan ketika kita sudah maksimal di dalam melaksanakan perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan, ya, kebaikan. Yang keempat ini yang terakhir. Makna dari atau buah dari apa? Al-Fattah. Yang keempat, merasa bahagia dengan hidayah. Merasa bahagia dengan hidayah. Apa kaitannya dengan nama Allah Al-Fattah? Sehingga kita diperintahkan berbahagia dengan hidayah yang Allah beri. Karena begini jamaah, karena tidaklah kebaikan, di antara kebaikan terbesar adalah hidayah, itu semuanya karena Allah yang memberi.
Karena kebaikan-kebaikan ya yang kita dapatkan tidak ada yang memberikan kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bahagia. Kita senang, tapi ingat bukan hanya sekedar bahagia, bagaimana mensyukuri nikmat hidayah. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Yunus ayat yang ke-8, ayat yang ke-58. Surat apa Bu? Surat Yunus ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi." Katakanlah ya Muhammad, sampaikanlah ya Muhammad, karena karunia Allah lah, karena rahmat Allah lah, fabidzalika falyafrahu, dengan itu hendaklah kalian berbahagia. Katakanlah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya yang diberikan kepada kalian, hidayah yang Allah berikan kepada kalian, maka berbahagialah. Wa huwa khairun mimma yajma'un, karena itu adalah hidayah, karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita lebih baik dari yang kalian kumpulkan di dunia ini. Yang kalian kumpulkan dari dunia ini, ya lebih baik. Bahagia kita dengan diberi hidayah, maka enggak cukup kita senang, tetapi jaga hidayah tersebut. Ya, bagaimana? Ya kita taat, bersemangat di dalam melaksanakan syariatnya, itu bentuk bahagia dengan apa? Dengan hidayah. Kenapa? Karena masih banyak orang yang enggak dapat hidayah. Masih banyak orang yang enggak dapat apa? Hidayah. Maka jagalah hidayah dengan apa? Dengan ketaatan. Kemudian kita mau melaksanakan ketaatan, itu juga hidayah, karena masih banyak orang-orang yang dapat hidayah Islam tapi tidak taat. Ya. Maka apa? Maka jaga hidayah taat. Allah yang menggerakkan kita, yang membuka kita mau menuntut ilmu, belajar ilmu agama, itu hidayah. Bahagia dengan hidayah ilmu. Tetapi ingat, jaga. Dengan apa kita menjaga hidayah menuntut ilmu? Yang rajin belajarnya. Yang rajin apa? Belajarnya, ngajinya yang semangat. Ya. Jangan alasan sibuk terus. Ya, semangat apa? Belajarnya. Ya. Masih banyak orang yang belum mendapatkan nikmat menuntut ilmu, nikmat di dalam kebaikan agama, masih banyak. Ya, jangan males kalau ngaji di situ, aku kayaknya tersindir terus. Kayaknya aku ini dicemesin terus nih sama Ustadz. Loh kan enggak, kita kan ngomongkan umum. Dan kita belajar ilmu begini itu apa? Bukan untuk menyindir siapapun. Justru kita itu belajar untuk lebih baik. Agar memberi efek positif dan juga agar lebih baik. Ya. Jadi jangan apa? Jangan baperan ya gitu kan. Nah, ya, ini diantara nama-nama Allah atau nama Allah Al-Fattah, ya, memiliki beberapa buah dan hikmah. Apa tadi yang pertama? Kita ulangi. Apa tadi yang pertama? Ya, nggak ada yang bisa ngulangi. Nama Allah Al-Fattah semakin menumbuhkan cinta kepada Allah dan apa? Semakin bergantung kepadanya, bukan kepada kemampuan sendiri. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan mempersiapkan pertanggungjawaban, karena nama Allah Al-Fattah akan membuka semua yang rahasia, yang tertutup, yang lolos dan semuanya. Ya. Kemudian yang ketiga, yakin dan optimis dengan pertolongan Allah. Jangan apa? Jangan suudzon kepada Allah. Ada usaha. Ya, ada usaha. Ketika usaha sudah maksimal, belum Allah berikan kemudahan, maka ingat, sudahkah kita di dalam mentaatinya maksimal? Sudahkah kita di dalam menjauhi larangannya sudah maksimal? Itulah jawabannya. Ketika belum, Allah pun belum memberikan jalan kebaikan. Yang keempat, merasa bahagia dengan hidayah. Dan hidayah untuk dijaga
sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan kita insyaallah taala lanjutkan di dalam poin yang kedua di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari jamaah online. Sering berdoa tapi belum dikabulkan. Gimana Ustaz? Ada pertanyaan yang lewat online. Sering berdoa tapi belum dikabulkan. Padahal Allah berjanji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Aku mengabulkan apa yang kalian minta. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li waliyu'minu bi. Ketika doa kita belum dikabulkan, pertama ada penghalang. Ada penghalang sehingga doa kita belum dikabulkan. Penghalang pertama, kita belum maksimal di dalam melaksanakan perintah Allah. Karena setelah ayat tadi, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka ya Allah lanjutkan, dan penuhilah panggilanku. Ini menunjukkan antara doa tadi Allah mengabulkan dan memenuhi panggilanku. Maknanya ada kaitan yang sangat erat antara doa dikabulkan dengan ketaatan yang maksimal. Maka sebaliknya ketika doa belum dikabulkan, mungkin ketaatan kita belum maksimal. Ini yang pertama. Yang kedua, penghalang doa kita belum dikabulkan karena rizki harta yang kita makan dari penghasilan yang haram. Rezeki atau harta yang kita gunakan untuk apa? Untuk memenuhi kehidupan dari rezeki yang haram. Ini yang kedua penghalang dikabulkannya doa. Rasul mengatakan dalam hadisnya tentang seorang yang sudah ngangkat tangannya tinggi-tinggi, bajunya pun compang-camping, rambutnya acak-acakan. Harusnya orang ini dikabulkan doanya. Kenapa? Dalam keadaan safar, susah dan juga sangat butuh. Tetapi apa kata Rasul? Wamat amuhul haram. Makanannya dari penghasilan yang haram. Wa masyrabuhul haram, minuman dari penghasilan yang haram. Wa ghutiya bil haram, dan dikenyangkan dari yang haram. Wa malbasuhul haram, sampai pakaian yang enggak dimakan pun dari pembelian atau dari hasil yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan dikabulkan kata Rasul. Ini yang kedua. Nah, maka di antara itu coba kita merenung sesaat, kita introspeksi diri, sudahkah kita berusaha mengamalkan perintah-perintah Allah dan sudahkah kita berusaha menjauhi larangan-larangannya, kemudian kita berusaha bahwa kita tidak makan, minum, pakaian dari penghasilan yang haram. Seandainya itu sudah kita lakukan, belum juga, ingat Allah lebih tahu doa yang kita panjatkan. Seandainya belum dikabulkan, Allah lebih tahu tentang doa kita. Kenapa? Barangkali dikabulkan itu tidak baik hasilnya untuk orang yang berdoa, sehingga Allah menahan. Dan yang keempatnya, bahwa doa kita walaupun sudah kita berulang kali berdoa siang, malam, pagi, sore, ketika belum dikabulkan, itu jangan putus asa. Doa adalah ibadah. Sehingga Allah tangguhkan pahalanya nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang
banyak berdoa. Rasul mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah, sehingga doa tidak ada ruginya. Allahu a'lam. Itu yang bisa kita sampaikan. Silakan kalau ada yang lain. Ya, silakan. Satu lagi Ustadz, bagaimana kita tahu kalau kita berdolim dan bagaimana cara meminta maaf atas kedoliman kita tersebut? Bagaimana cara kita mengetahui perbuatan zalim? Pertama, kezaliman itu ada dua. Pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalim kepada Allah adalah diantaranya dengan kita bermaksiat. Kita nggak mau belajar ilmu agama, kita nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau ya perintah-perintah yang wajib dilalaikan, itu zalim kepada Allah. Maka ketika itu bagaimana bertobatnya? Maka dia segera melaksanakan perintahnya dan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, zalim kepada manusia. Kezaliman kepada manusia macam-macam bentuknya. Ada berupa kehormatan, dengan dia menjatuhkan nama baiknya, dengan dia mendolimi kehormatannya, dengan dia menfitnah, ataupun dengan dia ya mengkabarkan ya tentang berita-berita palsu tentang seseorang. Ya, ini diantara contoh-contohnya. Atau kezaliman yang berkaitan dengan harta, dengan menipu, dengan mencuri, dengan korupsi, dengan bawa duit kabur, ya membawa kabur uang, itu berkaitan dengan harta. Ada yang berkaitan dengan darah, ya, dengan apa darah, sampai melukai dan sampai tahap paling berat dengan membunuh, itu kezaliman paling berat. Maka bagaimana cara meminta untuk dihalalkan? Maka selesaikan. Kalau itu tadi berkaitan dengan hak Allah, selesai. Yang kemarin gak sholat, sekarang sholat, selesai. Dan istighfar, selesai. Ya, dan berusaha untuk memperbaiki. Adapun kezaliman kepada manusia tidak cukup. Kalau kita pernah menfitnah seseorang, menjatuhkan kehormatannya, kita datang untuk minta dimaafkan, untuk minta dihalalkan. Kalau perbuatan zalim kita itu berkaitan dengan harta yang kita ambil tanpa hak, kembalikan hartanya. Kembalikan hartanya, bukan sekedar saya minta maaf, salah apa nje, saya pernah ngambil sendal jepitnya jenengan, ya, nggak apa-apa, pulangin sendal jepitnya. Itu kalau seandainya sendal jepit, ya. Tetapi apa? Ya, nggak cukup dengan dia bertobat sampai menyelesaikan, karena ini hak sesama manusia. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, man kanat lahu matlamatun li akhihi fi syai'in fi irdin aw malin, barang siapa memiliki kezaliman kepada saudaranya, baik itu urusan harta, urusan darah, urusan kehormatan, ataupun urusan yang berkaitan dengan ya harta, darah, kehormatan, maka ya apa kata Rasul, falyatahallalhu minhul yauma, maka cepat-cepat untuk minta dihalalkan. Kapan? Ya sekarang, lebih sekarang. Jangan nunggu, ya nanti tak tanggung Idul Fitri aja tak. Loh, siapa yang jaminnya dengan sampai Idul Fitri? Kata Rasul segera. Ya, apa alasannya? Qabla alla yakuna dinarun wala dirhama. Sebelum datangnya di mana hari ketika itu sudah enggak berlaku lagi. Hari di mana tidak ada harganya emas dan perak, sudah enggak ada harganya lagi, yaitu di hari kiamat. Kenapa? Karena dengan membalasnya pakai pahala. Kalau kita enggak punya pahala, berarti lewat dosanya orang yang ditolimi, ditimpakan kepada orang yang tolim. Allahu a'lam. Nah, itu satu lagi, silakan. Ibu-ibu yang di belakang ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah ta'ala semoga bermanfaat.
Kita lanjutkan kembali dalam kajian yang akan datang dengan poin yang kedua dalam buku pembuka pintu-pintu kebaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.